मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं, रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita insya Allah ta'ala akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan insya Allah ta'ala dalam episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku yang sama dengan episode sebelumnya, yakni buku kelima dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain yang berjudul Nuzulul Masih. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, yakni Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bapak ya. Buku yang akan kita bahas masih melanjutkan buku yang sama yang telah kita bahas dalam 2 episode sebelumnya, yakni Nuzulul Masih. Ya. Buku yang cukup tebal, dan untuk episode kali ini kira-kira pembahasan kita akan seputar apa saja? Mangga silakan. Oke. Jadi untuk episode kali ini insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan atau melanjutkan pembahasan dari kitab Nuzulul Masih. Masih seputar tentang kasus-kasus berkenaan dengan berita-berita atau kabar-kabar yang disebarkan oleh beberapa orang penentang gitu berkenaan dengan tahun itu. Nah di sini mungkin akan beberapa yang akan disampaikan, akan saya jelaskan berkenaan dengan buku ini ya. Yang pertama yaitu di sini adalah klaim atau pendakwaan. Tapi memang sebelumnya sudah disampaikan, tapi ini karena masih berkaitan dengan episode sebelumnya. Jadi sedikit kita akan beberapa kalimat lah kita akan mengulas berkenaan dengan ini, yaitu klaim Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan pendakwaan beliau yang pernah disampaikan oleh yang dipelintir gitu ya, yang dipelintir oleh Maulwi Karamdin Sahib ya, berkenaan dengan tahun masuk ke Qadian. Terus yang kedua kita akan membahas tentang kebohongan-kebohongan yang ditulis oleh sebuah surat kabar ya, tentang wabah tahun yang masuk di Qadian. Terus selanjutnya ini ada beberapa nasihat nih. Ada nasihat-nasihat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kebohongan-kebohongan lah. Berkenaan dengan kebohongan-kebohongan ini dan nasihat. Satu sifatnya sih yang satu adalah jenis peringatan ya. Yang kedua itu nasihat ya. Terus yang selanjutnya yaitu adalah beliau di sini menyampaikan sebuah definisi berkenaan dengan sombong. Mungkin itu. Baik, ada 4 topik menarik yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Klaim Hadrat Masih Maud alaihissalam yang kemudian dipelintir oleh Maulwi Karamdin ya Pak ya. Iya. Dan ini telah kita singgung sebenarnya dalam episode sebelumnya, tetapi ada baiknya kita bahas untuk kontinuitas pembahasan kita, yakni seputar tahun tidak masuk atau masuk Qadian ya Pak. Ini bagaimana? Iya. Penjelasannya. Nah di sini pertama Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Maulwi Karamdin Sahib bahwa Maulwi Karamdin Sahib ini mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam mengklaim atau menulis dalam kitabnya
ya, kitabnya tentang tahun tidak akan masuk di Qadian. Tahun tidak akan menjangkiti Qadian. Nah, di sini Hazrat Masih Maud Salam menjelaskan bahwa saya tidak pernah mengklaim seperti itu. Jadi tidak ada kalimat seperti itu. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa maksudnya klaim bahwa Qadian sepenuhnya selamat dari wabah tahun itu tidak ada. Nah, karena memang seperti yang episode sebelumnya, bahwa memang untuk menguji keimanan seseorang, ya satu harus ada pemantik lah. Nah, di situ sehingga wahyu berkenaan dengan ini wahafizukulaman fidar itu benar-benar terbukti, ya. Harus orang-orang itu harus diuji supaya dia terus terus terjaga, terbangun, ya. Orang-orang mukmin juga seperti itu, pasti ada ujian. Ujiannya adalah ya seperti ini yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud tuh, Qadian itu bukan sepenuhnya selamat dari wabah tahun ini, tapi Qadian bisa dijangkiti oleh wabah tahun, tapi bukan wabah atau jenis tahun yang episode sebelumnya disampaikan, yang benar-benar berbahaya lah, yang benar-benar mengerikan. Terus di sini beliau menyampaikan bahwa beliau sendiri menyampaikan bahwa sesuai dengan wahyu Allah Ta'ala di Qadian dengan terang dan jelas ada beberapa kasus tahun dalam buku beliau di Dafiul Balai tersebut. Tetapi yang disampaikan, nah di sini ada surat kabar. Surat kabar itu bernama Surat Kabar Pesa, yang editornya itu orang penentang lah, penentang yang diberi komisi gitu ya, komisi dari beberapa para maulwi yang menentang dari Hazrat Masih Maud Salam, dan salah satuan adalah Pir Meher Ali tersebut. Nah, yang sebelumnya, episode sebelumnya kan karena ada surat kaleng gitu kepada Hazrat Masih Maud Salam mengatakan bahwa itu kan buku Nuzul Mas ini nggak terbit nih, tidak terbit katanya, tidak terbit, berarti dia takut dengan murid-murid Pir Meher Ali, ya, makanya tidak terbit. Padahal Masih Maud Salam menginginkan kalau pengadilan bisa membuktikan bahwa surat kaleng itu, tuduhan-tuduhan disampaikan oleh Maulwi Karamdin Said itu harus terbukti dulu. Baru ini ya bisa diterbitkan secara tenang gitu, ya. Terus di sini nama surat kabar itu adalah Surat Kabar Pesa. Dan beberapa editor-editor yang selalu tergesa-gesa ya untuk menyampaikan. Jadi mereka tidak klarifikasi dulu apakah ini hoax atau bukan. Mereka tidak klarifikasi dulu, jadi tergesa-gesa langsung aja ditulis kan di surat kabar mereka. Salah satunya Surat Kabar Pesa tersebut. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa tetapi yang disampaikan Surat Kabar Pesa, apalagi beberapa editor-editor yang tergesa-gesa menulis, katanya di sini, bahwa sudah ada 7 kasus di Qadian. Ya, ada 7 kasus di Qadian. Padahal tulisan-tulisan itu hanya kumpulan dari 3 macam peristiwa yang entah di mana gitu. Ya, entah di mana peristiwa itu. Nah, jadi beliau menyampaikan di sini, jadi kebohongan Surat Kabar Pesa. Di sini beliau menyampaikan kebohongan Surat Kabar Pesa itu adalah sebagai berikut. Jadi beliau menyampaikan seperti itu. Dan beliau di sini mengutip salah satu menyampaikan. Di sini ada salah satu kutipan beliau berkenaan dengan apakah kewajiban dari surat kabar. Nah, terus beliau menyampaikan apakah kewajiban surat kabar itu seperti ini. Menyampaikan suatu kebohongan tanpa mengklarifikasi, ya, tanpa tabayun terlebih dahulu. Terus di sini beberapa kebohongan itu, salah satunya yang pertama, editor Surat Kabar Pesa berbohong atas kasus-kasus kematian, ya. Jadi ada 7 kasus katanya. Nah, itu salah satu kebohongan, ya, berkenaan dengan kematian tentang akibat wabah tahun ini. Yang kedua,
sang editor telah menerbitkan berita beberapa orang yang mati yang sebenarnya masih hidup. Nah ini, jadi ada orang-orang yang mati, dia mengambil nama-nama orang lah, orang-orang yang di sana. Nah, jadi kabar yang diterima oleh editor itu bahwa orang ini telah mati karena wabah tahun. Orang ini telah mati karena wabah tahun. Tapi ketika dicek, di cross check gitu ya oleh Hazrat Masih Maud dan para murid beliau, ternyata orang yang namanya itu malah masih hidup. Nah, ini salah satu kebohongannya. Makanya ini juga dikasuskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, terus editor surat kabar PSA telah menuliskan di surat kabar ini, jelas kalau surat kabar kan dibaca semua orang gitu ya. Terus di sini surat kabar PSA telah menuliskan nama-nama sebagian korban jiwa dari wabah tahun tersebut, padahal tidak ada orang dengan nama-nama tersebut yang pernah tinggal di Kadian. Nah, makanya Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa itu adalah kumpulan dari beberapa peristiwa, entah di mana peristiwa itu, ya. Tapi dicantumkan dan mencantumkan kejadian atau orang-orang itu ada di Kadian, tapi padahal tidak. Ya. Terus yang selanjutnya, surat kabar PSA atau editor surat kabar PSA telah menerbitkan berita-berita tentang orang-orang yang disebut-sebut sebagai korban jiwa dari wabah tahun tersebut, padahal mereka mati karena sebab lain. Nah, sebelumnya pernah disampaikan bahwa ada beberapa orang yang mengalami yang menderita demam ya, penyakit panas. Nah, padahal dokter sendiri mendiagnosa atau menyampaikan bahwa itu hanya sekedar demam biasa. Nah, tapi mereka ketika ada orang yang meninggal karena demam tersebut, surat kabar PSA dari kabar yang hoax gitulah, langsung menulis bahwa itu adalah orang-orang yang meninggal karena wabah tahun. Nah, inilah yang disampaikan kebohongan-kebohongan dari surat kabar PSA tersebut. Dan salah satu faktor ya, salah satu sebab Hazrat Masih Maud mengadukan semua ini ke pengadilan. Dan sebelum kasus atau kebohongan-kebohongan ini clear, jelas, terbukti berbohong, beliau tidak mencetak buku, tidak menerbitkan buku Nuzulul Masih ini. Baik, menarik Bapak, tadi kita berbicara mengenai klaim Hazrat Masih Maud yang kemudian dipelintir ya. Dikatakan bahwa Hazrat Masih Maud pernah mengklaim bahwa tahun tidak akan pernah masuk Kadian. Kadian akan bersih dari tahun ya Pak ya. Dan Hazrat Masih Maud menyatakan bahwa tidak pernah menyatakan hal tersebut, bahwa akan tetapi tahun tetap menjangkiti Kadian. Bahkan ini menjadi suatu tanda bahwa bagaimana pertolongan Allah Ta'ala, perlindungan Allah Ta'ala terhadap Hazrat Masih Maud dan jemaatnya, bahwa mereka akan terselamatkan dari wabah tersebut ya Bapak ya. Ini hafidhu kalaman fiddar ya Bapak ya. Dan kemudian kita sudah masuk nih ke bagian kedua, yakni mengenai kebohongan-kebohongan yang dituliskan oleh surat kabar PSA ya Pak. Nama surat kabarnya adalah surat kabar PSA. Ada beberapa hal yang dituliskan di sini. Mungkin saya sedikit highlight adalah ada kasus-kasus yang entah terjadi di mana kemudian dicantumkan seolah-olah terjadi di Kadian ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencantumkan nama-nama orang yang masih hidup diklaim sudah mati karena tahun. Ya, kemudian ada nama-nama orang yang korban tahun diklaim berasal dari Kadian, padahal entah di mana tinggal mereka. Dan yang keempat adalah orang-orang yang meninggal bukan karena tahun, tetapi diklaim sebagai mereka yang meninggal karena wabah tahun. Itu mungkin beberapa kebohongan-kebohongan yang dituliskan dalam surat kabar ini. Tentunya atas dorongan atau masukan dari mereka para maulvi yang tidak senang terhadap Hazrat Masih Maud ya Pak. Kita masuk ke bagian selanjutnya adalah nasihat-nasihat Hazrat Masih Maud. Ini tadi Bapak juga menyinggung, satu bersifat peringatan, satu bersifat nasihat. Mangga silakan, apa yang Hazrat Masih Maud tuliskan di sini.
Nah, berkenaan dengan nasihat atau nasihat-nasihat ini memang beliau menyampaikan atau menggunakan kata nasihat sih. Tapi kalau kita lihat atau kalau kita baca sih jenisnya peringatan. Karena di situ kalau ada kata kalau tidak bertobat gitu ya. Kalau tidak bertobat kan kalau kayak seperti itu ada peringatan atau ancaman lah gitu. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa ada nasihat kepada editor ya, editor surat kabar Pesa tersebut dan editor-editor yang lain lah yang mungkin tidak sebesar kebohongan yang disampaikan oleh editor surat kabar Pesa itu. Tapi ya beliau menyampaikan di sini para editor, editor surat kabar yang lain, tapi mungkin 1, 2 atau apa ya kecil saja mungkin ya. Tapi di sini beliau menyampaikan menasihati bahwa agar ya supaya editor tersebut ya surat kabar Pesa itu berhenti. Nah, jadi kalau dilihat dari kata berhenti ini, jadi apa namanya dia mungkin tahu ya bahwa yang ditulis itu adalah kebohongan, tapi tetap terus diproduksi atau dicetak surat kabar tersebut tuh dan dipublikasikan ya sampai mungkin mereka ingin kalau misalnya setelah ini Hazrat Masih Maud Salam menyerah gitu dan menyatakan bukan dari Allah Ta'ala. Tapi kan kita ketahui tetap saja Masih Maud itu berjuang ya terus berusaha untuk menyampaikan kepada halayak ramai, kepada umat manusia bahwa beliau itu memang Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memang sebenarnya ya Nabi dan Rasul dan sebenarnya bukan Nabi dan Rasul yang hanya sekedar nama ya, tapi kalau ini Nabi dan Rasul yang melanjutkan syariat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau menyatakan bahwa kalau tidak berhenti maka azab Allah akan datang kepada mereka. Ya, di sini berarti bentuknya nasihat tapi peringatan gitu ya, ancaman bahwa kalau mereka itu tidak berhenti akan datang azab dari Allah Ta'ala. Kita tidak tahu azab itu seperti apa. Tapi memang beliau itu memang kalau udah seperti ini ya beliau itu sudah yakin ya, yakin bahwa beliau itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nasihat kepada para anggota jemaat. Ya, beliau di sini juga menasihati para anggota untuk menghindari rasa sombong. Ya, untuk menghindari rasa sombong karena mungkin kita juga tidak merasa ya ketika kita mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu gitu, atau ketika kita bener kan tuh kata orang ini, atau bener tuh apa kata Masih Maud Salam, berarti ini jemaat kita jemaat paling benar. Tapi terus kita sampai berkuar-kuar atau menyampaikan kepada khalayak ramai gitu, oh ini jemaat yang paling benar, kalau nggak kayak begini harus begini gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Hazrat Masih Maud Salam, dan yang berhak untuk mengatakan seperti kan Allah Ta'ala dan ya mungkin Hazrat Masih Maud Salam, karena memang Hazrat Masih Maud Salam melalui wahyu atau ilham Allah Ta'ala untuk menyampaikan seperti itu. Dan di sini untuk menghindari rasa sombong, karena sombong adalah sesuatu yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu beberapa peringatan, nasihat yang bentuknya peringatan, dan nasihat kepada para editor dan nasihat kepada para anggota jemaat. Karena sombong ini kan sangat diwanti-wanti juga oleh Hazrat Masih Maud Salam kepada para anggota jemaat ya. Karena sombong ini bisa menjadikan hati itu menjadi batu. Ya. Baik, dua hal menarik Bapak nasihat yang Hazrat Masih Maud sampaikan, meskipun yang pertama lebih bernada seperti peringatan ya Pak ya, meminta para editor, khususnya adalah editor surat kabar Pesa ini untuk menghentikan kebohongan yang telah dibuat ya Pak ya.
Dan kemudian peringatan yang Hazrat Masih Maud sampaikan, jika tidak berhenti dari berbuat kebohongan atau menyebarkan kebohongan, tentunya akan ada azab Allah Ta'ala. Ya. Kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, dua kelompok yang akan dilaknat oleh Allah Ta'ala, salah satunya Ya. adalah mereka yang mengingkari wujud yang diutus oleh Allah Ta'ala ya Pak ya. Kemudian nasihat yang Hazrat Masih Maud sampaikan kepada anggota jemaat. Hazrat Masih Maud di sini malah memberikan nasihat agar kita tidak bersifat sombong ya Pak ya. Mungkin kita dapat melihat bagaimana tanda itu muncul sebagai bentuk dukungan terhadap Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan jangan sampai kebenaran ini menjadikan kita sebagai anggota jemaat merasa sombong ya Pak ya. Sesuatu kesombongan itu adalah sesuatu yang tidak disenangi Allah Ta'ala, maka akan menjadi sesuatu yang paradoks ya Pak ya. Ketika Allah Ta'ala itu memberikan dukungan terhadap jemaatnya, maka itu akan menjadi suatu kebenaran terhadap orang yang didukungnya, maka selayaknya kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati ya Pak ya. Iya, Sehingga kita bersyukur tentunya, dan kita akan menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Ta'ala, bukan semakin orang sombong yang makan jauh dari Allah Ta'ala itu sendiri. Ya. Menarik Bapak, yang terakhir adalah masih menyambung ini bagian keempat, yakni definisi sombong. Bagaimana Hazrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Nah, di sini Hazrat Masih Maud salam penjelasan langsung disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam ya. Tapi memang sebelumnya kita mungkin tahu definisi sombong itu untuk menurut kita gitu. Tapi di sini Hazrat Masih Maud salam menyampaikan bahwa ada beberapa yang memang kita tidak sadari itu adalah sombong, dan itu adalah definisi yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam. Jadi beliau menyampaikan berkenaan dengan definisi sombong ini adalah siapapun yang membenci orang lain ya, karena menganggap orang lain itu memiliki lebih sedikit pengetahuan. Kalau itu sudah jelas kan? Ya. Dari dirinya adalah orang yang sombong, dan orang yang terlalu memikirkan kesehatan jasmaninya dan membenci orang yang tidak sesehat dia adalah orang yang sombong. Terus di sini orang yang tidak berdoa kepada Tuhan. Nah ini nih yang kadang-kadang kita luput ya. Nah, orang yang tidak berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya, malah bergantung pada kekuatan dan kemampuannya sendiri, juga adalah orang yang sombong. Nah ini definisi ya, lebih tepatnya adalah menyampaikan jenis-jenis ya, jenis-jenis kesombongan itu ada di mana sih? Terutama yang ketiga ini sering kita, kalau yang pertama yaitu orang yang membenci atau menganggap dia lebih pintar istilahnya ya, memiliki pengetahuan lebih. Nah itu kan sudah jelas ada beberapa kita juga kadang tidak tidak ngeh ya, atau tidak tidak ngeh Manusiawi. gitu, tidak manusiawi kan kalau misalnya seperti itu, tidak ngeh gitu kalau kita melakukan itu kan. Apa yang saya bilang, nah seperti itu. Kalau kamu kayak begini, kayaknya harusnya kamu begini. Kalau tidak mendengar kata saya, nah sudah seperti itu, sudah ada unsur sombongan ya. Terus di sini yang ketiga ini orang yang tidak berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya, malah sebaliknya bergantung kepada kemampuan kekuatan dan kemampuannya. Seperti di sini orang yang berpuasa ya, kalau misalnya Allah Ta'ala sendiri menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang sakit, orang ibu-ibu hamil ya, terus ibu-ibu hamil itu kan tergolong ke dalam orang yang sakit ya, terus anak musafir dan beberapa lagi yang disampaikan di dalam Al-Quran untuk ketika datang atau ketika mereka sakit atau melakukan perjalanan di bulan Ramadan saat berpuasa, mereka diberikan keringanan, diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tetapi tapi mereka mengatakan saya kuat, saya bisa untuk berpuasa di jalan ini, jalan tinggal duduk kan. Nah, tapi di sini mereka tidak menggunakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringanan itu apa? Mereka boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari-hari yang lain. Nah itu ketika kita menganggap bahwa kemampuan atau kekuatan kita lebih
lebih kita bergantung kepada kemampuan dan kekuatan kita itu, nah disitulah letak kesombongan dan tidak mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, semoga kita semuanya terhindar ya Pak ya, atau terlindungi dari Iya, kesombongan-kesombongan yang bersifat halus ini ya Pak ya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap kita ya Pak ya. Baik, itu bagian terakhir untuk pembahasan kita dalam episode kali ini. Jazakumullah, terima kasih atas pembahasan dan diskusi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan kita masih seputar buku ini Ya. pada episode selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, pemirsa MT dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Nuzulul Masih. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dapat meningkatkan wawasan keilmuan keislaman kita dan kejumatan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.